What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast Cerita Seram. Nah, di episode kali ini, gue akan membawakan kisah mistis mengenai pendakian, tapi berbeda dari kisah-kisah sebelumnya, yang biasanya gue membawakan kisah mistis mengenai gunung yang ada di Jawa. Tapi kali ini, gue akan membawakan kisah mistis dari Gunung Sumatera Barat, yaitu Gunung Kerinci. Kisah ini sudah viral di kalangan para kaum pendaki, karena kisah ini terjadi pada tahun 2012. Diceritakan, di Gunung Kerinci ini, terdapat kaum jin yang disebut dengan kaum bunian. Nah, pada tahun 2012 itu, ada beberapa anak muda yang kabur dari kejaran polisi dan berencana untuk camping selama 3 bulan di gunung tersebut. Selama camping, mereka menemukan banyak permasalahan, tersesat, dan salah satunya adalah diganggu oleh makhluk mistis yang tinggal di Gunung Kerinci. Nah, bagaimana kisah mistis ini akan langsung saja gue bawakan kepada kalian. Let's go! Aku ingin sedikit bercerita pengalaman menjelajahi hutan Kerinci Seblat tahun 2012. 2 minggu kami lalui merabahaya, binatang buas, hal mistis, kelaparan, dan tersesat. Itu sangat mudah terjadi di gunung ini. Aku orang Sumatera Barat, kampungku di pesisir selatan. Kenapa kami bertualang? Ceritanya gini, pemuda kampungku ada masalah pada kantor polsek setempat karena motor ditilang di depan pintu rumah. Sungguh ini perilaku tidak etis sekali. Lalu pemuda menyusun rencana untuk demo dan terjadilah demo besar-besaran karena banyak warga yang kesal atas ulah atau tindakan polsek setempat. Demo tak terbendung, akhirnya dari demo kantor polisi pun hancur. Komputer dan alat-alat lain lebur, tahanan banyak yang kabur pada malam itu. Paginya, polisi dari Sumatera Barat semua turun cari pemuda di kampungku. Semua pemuda yang ada ditangkap, bersalah maupun tidak. Ini yang kami takutkan. Suasana lagi panas-panasnya, semua hal bisa terjadi. Yang kami takutkan adalah kami yang tak bersalah lalu dipukuli. Polisi menggeledah semua rumah yang ada. Kami lari dari kediaman sembunyi untuk sementara. Dan kami berencana untuk berangkat ke Kerinci lewat jalur hutan. Kami bahkan lewat bukit dan lembah karena aspal sedang terjadi razia 24 jam waktu itu. Bunyi pistol bersautan di udara, mengerikan, itulah yang kami rasakan. Ketika malam datang, kami menyiapkan alat-alat untuk bertahan di hutan. Semua hal dari beras, alat pancing ikan, ajinomoto, dan penyedap rasa yang lainnya kami siapkan untuk benar-benar survival kayak di film. Tapi kali ini di dunia nyata. Kami mulai berjalan pada malam itu. Oh iya, kami bertiga. Ada satu yang berumur 48 tahun. Bapak inilah yang penunjuk arah jalan kami di hutan. Bapak ini berpengalaman di hutan karena dulu beliau cari garu atau gaharu di hutan. Gaharu atau garu adalah sejenis kayu mahal, per kilonya mengalahkan emas. Kayu ini disebut juga kayu dewa karena sangat susah mencarinya di hutan. Tapi kayu ini sekarang sudah banyak dibudidayakan. Menjelang masuk hutan, aku teringat kata bapak, kejadian tahun 80-an. Di hutan Kerinci Seblat, banyak orang yang meninggal dimakan harimau. Totalnya yang aku tahu, ada 7 orang meninggal secara sadis. Ada yang meninggal karena mereka cari balok kayu di hutan Kerinci. Di tengah perjalanan, mereka menemukan anak harimau di tepi sungai. Dan salah satu temannya mencuil anak harimau itu dengan kakinya. Lalu anak harimau itu mengerang seperti memanggil induknya. Semenjak itu mereka diteror oleh harimau. Pada malamnya, mereka tidur di camp tenda dari alas kayu, kemudian atapnya terpal. Lalu pada saat tidur, malamnya itu salah satu dari mereka diterkam di leher, lalu diseret ke semak-semak. Temannya semua panik dan memilih pulang. Dan ketika warga mencari, hanya tulang belulang yang tersisa. Oh iya, aku lanjutkan ceritaku. Singkatnya, kami masuk hutan, vegetasi, dan mulai rapat dengan lebatnya pepohonan. Kami bertemu lagi dengan 3 orang lainnya yang mau berangkat ke Kerinci juga. Ini orang bertiga termasuk
buronan polisi. Namanya tercantum karena ikut demo. Kami tak peduli, malah kami senang ada teman yang mau bergabung biar bisa tolong-menolong apapun yang terjadi dalam hutan penuh misteri ini. Singkatnya, kami sering camp di hutan dan jalan-jalan, tak ada hal yang aneh. Tak terasa 1 minggu berjalan, tibalah di pertengahan hutan antara Sumatera Barat dan Jambi. Di sini, kami banyak sekali melihat jejak kaki harimau seluas piring nasi. Kami benar-benar takut dan melihat hal itu. Bapak yang berpengalaman menenangkan kami dengan cara, "Tenang, harimau di sini kita sebut Ninik." Ninik adalah nenek moyang sesepuh yang telah meninggal yang berwujud harimau. Kata bapak itu, harimau gak makan kita apabila kita gak sesumbar dan sombong. Angku dalam hutan dan kita gak ngambil buruannya juga. Bapak ini sangat sering ketemu si belang, tapi si belang malah santai pergi katanya. Jejak rusa, kijang, tapir menghiasi jalan kami. Bermacam jenis kera, siamang seakan berbunyi mengikuti langkah kami yang agak takut. Di sini, kami menemukan keanehan jejak manusia tak pakai sepatu. Jejak orang pandak. Pandak adalah manusia setengah kera yang dicari peneliti asing di hutan Kerinci Seblat dan belum tahu keberadaannya sampai saat ini. Tapi, orang pandak sering ditemukan penduduk lokal. Orang pandak berbentuk pendek, bahunya lebar, jejaknya luas tapi pendek, dan pastinya berbulu. Ini tentu bukan manusia, karena jarang sekali kami lihat jejak manusia di tengah hutan ini selain pemburu, dan itu pun sangatlah jarang. Kami menemukan jejak ini dekat rawa-rawa yang ditumbuhi pohon salak. Kata bapak yang ahli navigator darat ini, orang pandak sangat suka makan buah salak hutan. Jejaknya masih basah, menandakan dia baru kabur saat dengar kami datang. Singkat cerita, hari mulai gelap. Di senja itu, kami duduk tepi sungai dan memikirkan gimana tempat camp kami. Kami dibagi untuk mencari makanan karena stok makanan kayak sarden dan mie instan sudah habis. Kami harus survival. Kami mencari cendawan yang bisa dimakan dan batang pohon intinya yang bisa kami makan semuanya. Kami juga memancing ikan buat lauk pauk. Kalau pintar dan ngerti, kita gak akan pernah kelaparan dalam hutan. Kami juga masih awam terhadap hutan. Bapak yang ahli navigasi ini banyak kasih ilmu ke kami tentang cara bertahan hidup. Singkatnya, kami sudah mendirikan tenda di tengah sungai. Sungai ini berbentuk seperti pulau. Di tengahnya daratan dan di pinggirnya itu sungai. Disitulah kami mendirikan tenda bermaksud terhindar dari binatang buas. Senja itu, kami ditemani kicau burung dan bunyi binatang buas khas hutan Kerinci Seblat. Kami mulai terdiam karena dengar orang bernyanyi. Kami gak ngerti itu bahasa apa. Suaranya berirama dengan bunyi hutan yang mistis ini. Bau jeruk dan kembang pun kecium. Ini hal yang gak wajar. Kami mencari sumber bunyi itu. Alangkah terkejutnya, gak ada tanda-tanda manusia di sumber suara itu. Kami langsung lari pontang-panting ke tenda. Bapak yang ahli navigasi ini tersenyum. Dia udah paham. Itu katanya orang bunian. Bunian adalah jin yang berbentuk manusia. Ini sangat sering dijumpai para penjelajah yang cari garu di hutan. Bunian ini sangat suka bau jeruk nipis. Setiap ada bau jeruk di tepi sungai hutan, itu pertanda mereka sedang mandi. Kata bapak seperti itu. Malam sudah datang, senja seakan kalah dengan malam. Kami hidupkan api unggun. Api melahap kayu dengan cepat. Kami pun udah mau tidur, mau memejamkan mata. Tiba-tiba lemparan batu dan kerikil di tepi sungai sangat kencang, seperti ditabur di sebelah tenda kami. Kami heran, kami hidupkan senter, tapi gak ada apapun. Setelah itu, kami mau tidur lagi. Lemparan itu datang lagi sangat kencang, dan itu terjadi ketiga kalinya. Seperti makhluk ini tidak mengizinkan kami tertidur pada malam itu. Setiap api mau padam,
lemparan datang lagi. Kami merinding seakan terdiam di malam itu. Ditemani percikan air, bunyi binatang pada malam hari khas hutan lindung Kerinci, dan sebelat kabut mulai menutupi sudut pandang kami. Bayangkan betapa mistisnya pada malam itu. Kami buatlah aturan, harus ada yang jaga api pada malam itu dan gantian. Ketika mata mau terpejam, teman yang jagain api malah kerasukan. Dia seperti harimau, kadang juga berbicara. Kalian ngapain di sini? Katanya. Kami jawab, Kami niat baik, hanya numpang lewat. lalu mengamuk bak harimau. Kami panik. Di tengah sungai hutan, kami azan. Suara azan sangat lantang bergema di tengah hutan lindung ini. Ayat suci Al-Quran kami lanturkan dengan irama ketakutan ditemani bunyi-bunyian hutan. Memang mistis. Aku saja merinding mengingat hal itu. Dan yang kerasukan sadar setelah itu. Nah, setelah itu, nggak ada hal aneh lagi terjadi. Kami bisa tertidur sebentar. Paginya, kami duduk di batu besar sambil ngopi dan bercerita kejadian malam itu sambil tertawa melepas stres pada malam itu. Singkat ceritanya, kami mulai jalan lagi dan tersesat. Kami menaiki Bukit Lumut. Kami menamai Bukit Lumut karena ya banyak lumut di bukit tersebut. Sangat tinggi, berjam-jam kami baru menyampai puncak dari Bukit Lumut tersebut. Dan singkatnya, kami tersesat lagi dan menemui air terjun sangat indah. Ya ampun, itu tinggi sekali dilapisi batu-batu besar. Sialnya, nggak bisa foto dan baterai HP kami sudah habis waktu itu. Lalu kami menemukan jalan pulang. Setelah mau nyampe ke permukiman penduduk, kami menemukan ladang orang. Di sini, kami bercerita panjang dan cerita kejadian waktu hal mistis di tepi sungai. Nah, bapak yang ada di ladang itu mendengar cerita ini mengatakan ada orang yang meninggal dulu di tepi sungai. Karena ada yang meracuni ikan di hulu, beliau yang ada di tepi sungai ini tidak tahu, lalu meminum air di tepi sungai tersebut. Dan akhirnya meninggal tepat di pulau tepi sungai tempat kami membangun camp. Kami semua merinding karena dihantui pada malam kemarin. Ini pengalaman yang tak pernah bisa saya lupakan. Pengalaman yang sangat berarti. Karena ini akhirnya aku menjadi suka naik gunung dan menjelajahi hutan. Hutan Kerinci adalah hutan lindung. Satuannya endemik masih terjaga. Saya mendengar cerita dari orang-orang yang sudah tua yang kerjanya dulu cari gaharu. Banyak pengalaman mistis yang mereka ceritakan. Semoga hutan ini terus terjaga. Salam lestari. Oh iya, 3 bulan kami menetap di dalam hutan Kerinci. Pemuda dan polisi akhirnya berdamai. Ini pengalaman pribadi menyusuri heningnya hutan lindung Kerinci Seblat. Cerita ini juga gak asing bagi para pendaki Indonesia. Dikarenakan cerita yang saya tulis ini banyak dipost di akun-akun besar gunung yang ada di Indonesia. Kalian boleh percaya atau enggak, cerita ini murni yang saya alami. Oke, maaf juga ya kalau misalnya cerita yang ini berbeda dengan yang di Instagram. Ada hal yang saya tambahkan, ada juga yang belum sempat saya masukkan di dalam tulisan kali ini. Nah, itulah cerita yang diceritakan mengenai Gunung Kerinci yang menceritakan tentang seorang yang sedang kabur. Mendengar cerita tentang hantu bunian di dalam hutan sepertinya sudah sangat biasa ya. Karena hantu bunian itu gue juga sering mendengar kisahnya yang ada di Kalimantan, kemudian juga pedalaman seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang kali ini di Sumatera Barat jujurnya baru pertama kali gue dengar. Karena gue pikir ada beberapa hantu yang mungkin gak bisa melewati pulau ya. Karena kalian tahu gak sih, hantu-hantu atau jin itu, atau santet ya tepatnya ya, ada kemampuan yang tidak bisa melewati pulau. Jadi gue kira di Sumatera Barat hantunya itu bukan hantu bunian, rupanya masih sama. Karena hantu bunian itu kan biasanya ada di Kalimantan ya, bener gak sih? Nah itu sih yang gue tahu. Gimana? Kalian ada gak sih kisah-kisah yang menyeramkan seperti ini juga? Kalau kalian mau share cerita seram kalian bisa langsung aja DM di Instagram gue di Wilikun. Itulah kisah hari ini guys. Thank you guys for listening this podcast cerita seram. Gue Wilikun mau izin untuk undur diri dulu. See you guys in the next video. Wilikun sign out. Bye.